selamat pagi adik-adik semuanya. Luar biasa. Wow, kalian sudah mempersiapkan diri ya. Sudah dipersiapkan Alkitabnya, uang persembahannya, sudah masukkan amplopnya. Cakep-cakep nih, hebat. Anaknya Tuhan Yesus luar biasa kalian. Aduh, coba sih, gue sih mau lihat nih. Wah, ya, sudah senyumnya lebar ya. Kalian sudah memberikan salam semuanya ya. Buat papa mama ya hari ini ya untuk beribadah ya. Sama suster juga. Iya, semuanya ya yang ada di rumah. Wow, udah semangat semuanya. Ayo, kalau begitu kita mau naikkan pujian adik-adik. Ya, pujiannya kita ajak semuanya. Mari memuji Tuhan. Puji Dia. Kita bersuka cita. Ayo, haleluya, haleluya. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Adik-adik tadi sudah menaikkan pujian, memuji Tuhan selalu. Saatnya kita akan berdoa ya. Kita minta pimpinan Tuhan untuk pada hari ini. Yuk kita berdoa dengan lipat tangan, mata ditutup. Kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Ampuni Tuhan setiap dosa kesalahan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mengingat untuk teman kami yang hari ini belum dapat hadir karena sakit. Tuhan, Engkau pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga teman kami juga merasakan kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk teman kami yang masih dalam liburan, mungkin di rumah saudara ataupun dimanapun berada. Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik. Nah, kita sudah berdoa minta pimpinan Tuhan. Nah, saatnya adik-adik kita mau lanjutkan naikkan pujian. Hari Senin, Selasa, Engkaulah tetap Raja, yaitu Yesus Tuhan. Ya, kemudian hari Rabu dan Kamis. Nah, kita ini tetap menjadi milik Tuhan. Kita juga, Tuhan Yesus adalah penolong kita, ya. Kemudian Jumat, Sabtu ini kita tetap menjadi milik Tuhan Yesus. Dan hari Minggunya kita terus memuji Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh.
Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah, adik-adik tadi sudah naikkan pujian ya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah pertolongan kita ya. Jadi kita terus memberikan pujian buat Tuhan Yesus, dan saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik ya. Nah, sebelumnya kita mau naikkan pujian juga loh untuk firman Tuhan. Firman Tuhan ini nanti berkata bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengutamakan Tuhan ya, dari Raja Yosafat. Nah, sebelumnya kita mau naikkan pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan Yesus berjanji apa adik-adik? Ya, tetapi Tuhan Yesus selalu berjanji Dialah yang senantiasa menyertai kita ya. Dia berjanji memberikan kekuatan kepada kita semua. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru,
Selamat pagi adik-adik. Nah, kembali kita beribadah di sekolah minggu GKI Taman Aries. Ibu Lili sangat senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik walaupun secara online. Kita tetap bisa bertatap muka, bisa tanya jawab dan bicara sedikit-sedikit. Nah, sekarang Ibu Lili mau tanya, kalau minggu-minggu yang lalu-lalu itu yang rajin sekolah minggu nih, biasanya cerita apa? Yang biasanya, yang selalu nih pakai mahkota di sini, yaitu tentang Raja Hizkia yang sakit disembuhkan Tuhan, tentang Raja Yosia juga kemarin tentang mempelajari Taurat Tuhan. Nah, sebelum kita melanjutkan cerita lagi tentang seorang raja, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami boleh ibadah kembali sekolah minggu walaupun secara online. Kiranya Tuhan mau pimpin menyertai kami sekalian, sehingga kami boleh duduk dengan manis, mendengarkan dengan baik Tuhan, sehingga kami semua dapat paham dan mengerti cerita tersebut. Di dalam nama yang kami percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang dengarkan dulu ya, saksikan video sebentar. Raja Yosafat, pengokohan kerajaan 2 Tawarik 17 ayat 1-19. Maka Yosafat, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Sebagai pemimpin Israel, ia memperkuat dirinya dengan menempatkan tentara di semua kota yang berkubu di Yehuda dan pasukan-pasukan pendudukan di tanah Yehuda serta di kota-kota Efraim yang direbut oleh Asa, ayahnya. Dan Tuhan menyertai Yosafat, karena ia hidup mengikuti jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintah-perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat, sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Pada tahun ketiga pemerintahannya ia mengutus beberapa pembesarnya, yakni Benhail, Obaja, Zacharia, Netanel dan Mika untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi, yakni Semaya, Netanya, Zebaja, Asael, Semiramot, Yonatan, Adonia, Tobia dan Top Adonia disertai imam-imam Melisama dan Yoram. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda, sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba jantan 7.700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Banyak perbekalannya di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Maka pada tahun ketiga di kerajaan Yehuda, di bawah pemerintahan Raja Yosafat, memerintahkan kepada pembesar-pembesarnya, Bapak Benhail, Bapak Obaja, Bapak Zakaria, Bapak Natanael, Bapak Mika, beserta beberapa orang-orang Lewi untuk mengajar kepada orang-orang di seluruh kerajaan Yehuda tentang Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan. Seperti adik-adik juga kalau setiap hari Minggu ke sekolah Minggu mendengarkan firman Tuhan. Maka disinilah kekuatan Raja Yosafat semakin hari semakin dihormati. Tidak akan ada yang berani berperang melawan dia. Bahkan musuh-musuhnya membawa persembahan seperti orang-orang Filistin,
persembahan perak. Orang-orang Arab membawa kambing 7.700, membawa domba 7.700. Semua itu datangnya dari mana? Karena Raja Yosafat mencintai, bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati akan Raja Yosafat tersebut. Lalu apalagi? Pokoknya tidak ada perperangan. Kerajaan Yehuda di bawah pimpinan Raja Yosafat ini benar-benar menjadi kuat. Orang-orang semakin lama semakin banyak mengenal akan Taurat Tuhan, semakin mengenal akan firman Tuhan, semakin bersandar, semakin kuat, semakin tidak ada orang yang berani mengajak perang. Maka daripada itu adik-adik, percaya bahwa Tuhan yang kita andalkan, Tuhan yang kita sandarkan lewat dengar-dengaran firman Tuhan, itu yang akan memberkati kita, yang akan menolong kita seperti Raja Yosafat menjadi tambah kuat, dihormati orang, dan bertambah-tambah kekayaannya. Apa untuk dirinya sendiri? Tidak. Raja Yosafat membangun benteng-benteng perbekalan untuk menyimpan kekayaan yang bertambah. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apa mau seperti Raja Yosafat yang sangat dikasihi, diberkati Tuhan? Contohnya, kalau adik-adik nih dipanggil sama temen-temen, diajak untuk bermain game, nanti gak usah belajar online capek, belajar online pusing, main game saja enak. Apakah mau mendengarkan yang tidak baik itu? Kita nyontek aja nanti. Apakah mau menurut seperti itu? Karena kita anak-anak Tuhan nih, adik-adik harus berkata, saya harus rajin, saya harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Kalau saya lelah, saya nggak mengerti, saya berdoa minta pertolongan Tuhan. Dan saya mau rajin, mau taat, mau bersandar, mau benar-benar bergantung kepada pertolongan Tuhan. Nanti Tuhan berkati adik-adik menjadi anak yang pandai, disayang papa mama, disayang sama ibu guru, dan disayang oleh semua orang. Nah, kita percaya, sekali lagi, tidak boleh bosan-bosannya, selalu terus dengar-dengaran, berdoa, rajin baca Alkitab, dan ke sekolah minggu setiap hari Minggu. Maka hari ini kita akan kembali ayat hafalannya. Dari mana ayat hafalan? Amsal 3 ayat 26. Apa kata-katanya? Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Ya, sekali lagi Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu percaya, untuk bergantung, untuk taat kepada Tuhan. Karena semua itu akan mendatangkan berkat pertolongan bagi kami sendiri. Pimpinlah kami hari lepas hari, serta minggu yang akan datang, kembali ke sekolah minggu untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, sampai berjumpa anak-anak minggu depan. Tuhan memberkati kita semua. Nah, adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Bagaimana ceritanya? Iya, Raja Yosafat adalah raja yang hebat ya. Karena apa adik-adik?
dia sangat taat kepada Tuhan. Dia selalu bergantung kepada Tuhan. Maka Raja Yosafat sangat diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Nah, kalian sudah siapkan amplopnya, ya. Masukkan uangnya di amplop yang rapi dan kita akan berikan buat sekolah minggu kita. Nah, untuk itu kita mau naikkan pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, terima kasih ya. Kalian sudah memberikan persembahan yang terbaik hari ini. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada Papa Mama yang sudah membantu kalian untuk mempersiapkan persembahan, bahkan mendampingi kalian untuk ibadah hari ini. Kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menolong memimpin kami dalam ibadah hari ini. Tuhan, Kau kuduskan persembahan kami supaya dapat memperluas kerajaan-Mu melalui sekolah minggu di GKI Taman Aries. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus terus menyertai, memberkati keluarga kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saatnya adik-adik kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau naikkan pujian Yesus luar biasa. Kita mau menjadi pelayan Tuhan. Kita mau bekerja buat Tuhan. Sejak kecil kita mau menjadi saksi Tuhan, ya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan
wajah Kristus yang mulia. Untuk itu kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah dapat beribadah kepadamu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh memberikan kekuatan kepada kami. Kami belajar kepada Raja Yosafat yang begitu taat kepada Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami mau terus mendengarkan firman-Mu, baik melalui orang tua kami, melalui guru-guru kami. Tuhan, kami berdoa untuk papa mama yang begitu mengasihi kami, merawat kami. Tuhan, Engkau memberkati. Tuhan, buat berhasil setiap pelayanan papa mama dan juga pekerjaan papa mama. Tuhan, Engkau memberkati sehingga kami dapat memberkati orang lain. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain, Tuhan, Engkau terus menyertai kami, menolong kami, sehingga minggu depan kami dapat berjumpa lagi untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.